Baik, hari ini kita akan kuliah pertama dengan saya, meskipun beberapa dosen yang lain sudah sebelumnya. Materi yang kita bahas hari ini adalah tentang struktur tradisional masyarakat hukum adat. Oke, ini penting bagi Anda karena memang memahami hukum adat itu harus juga saya share screen ya, biar bisa diikuti ya. Oke. Memahami hukum adat, sudah kelihatan? Halo? Belum, Pak. Oh, belum? Loh. Bentar. Oh, saya salah ya. Salah klik. Sorry. Ini saya izinkan masuk dulu yang lain. Oke, sudah kelihatan ya sekarang ya? Sudah, Pak. Oke, makasih. Nah, jadi hari ini kita bicara materi tentang struktur tradisional masyarakat hukum adat. Tadi saya mengawali bahwa belajar hukum adat harus memahami struktur sosial masyarakat hukum adat. Karena hukum itu menurut teorinya adalah cermin dari struktur masyarakatnya. Jadi kalau Anda belajar hukum itu tidak bisa tiba-tiba belajar hukumnya tapi tidak memahami lebih dahulu tentang masyarakatnya. Oke. Nah, masyarakat hukum adat itu memang berbeda dengan hukum barat ya, atau masyarakat barat. Nah, ini juga yang kemudian mengakibatkan hukum adat itu juga berbeda dengan hukum barat gitu kan. Untuk mengawali ini saya sedikit cuplikkan ini ya, bahwa di dalam masyarakat di dalam masyarakat hukum barat atau masyarakat barat dan hukum baratnya itu misalnya berbedanya apa? Hukum barat itu mengenal sesuatu barang dan hak atas suatu objek yang sifatnya adalah person atau private, person reh. Kemudian hukum barat itu membedakan antara hukum publik dan hukum privat misalnya. Kemudian di dalam perkara pidana itu dipisahkan dengan perkara perdata. Artinya hukum pidana ya diadili pidana, hukum perdata pelanggaran perdata ya diadili menurut hakim perdata. Tapi hukum adat tidak. Hukum adat itu misalnya tidak mengenal pembagian hak seperti di dalam hukum barat misalnya. Kemudian hukum adat itu tidak mengenal tentang hukum privat dan hukum publik. Jadi hukum privat dan hukum publik itu di dalam hukum adat tidak dikenal ya. Hukum adat itu satu aja, hukum itu hukum adat. Bisa hukum adat itu di dalamnya publik, ada hukum sifatnya privat dan seterusnya. Oke. Kemudian hukum adat itu dalam menyelesaikan perkara tidak dibedakan antara perkara pidana dan perkara perdata. Bahkan kalau di dalam hukum adat itu setiap pelanggaran hukum ya itu penyelesaiannya adalah dengan melakukan pemulihan kembali, mengembalikan hak-hak orang yang dirugikan. Kalau dalam istilah hukum adat itu ada istilah yang disebut restitutio in integrum. Apa itu? Restitutio in integrum. Artinya bahwa pemulihan keadaan semula, restitusi. Restitusi itu mengembalikan in integrum itu di dalam kondisi yang semula. Ya. Jadi kalau sekarang ada istilah restoratif justice, ya, hukum adat itu sudah dari dulu mengenal istilah restoratif justice, gitu ya. Oke, lanjut. Pak, permisi Pak. Ya. Ada yang mau join. Oh iya, ini selalu saya sambil kok saya masukkan kok.
Oke, saya admit semua terus sambil jalan ya. Baik, Pak. Makasih sudah diingatkan. Oke, tapi saya selalu langsung admit biasanya. Oke, lanjut ya. Kemudian kalau kita masuk di dalam perbedaan antara hukum adat dan hukum barat itu, maka nanti kita tahu bahwa corak hukum adat itu berbeda dengan corak hukum barat. Itu karena pandangan hidupnya berlainan. Orang barat itu, masyarakat barat itu cenderungnya kan liberal dan rasionalis sekuler. Bahkan orang barat itu kan lebih cenderungnya kan individualis ya. Tapi kalau orang timur, orang Indonesia itu kan berpikir kosmis, di mana tidak ada pemisahan antara dunia lahir dan dunia batin atau gaib. Karena apa? Alam semesta ini semua adalah sebuah satu kesatuan. Artinya religiusitas itu ada di dalam kehidupan masyarakat kita, di samping memang ada pola berpikir yang integralistik. Jadi orang timur itu berpikirnya integralistik. Maka hukum adat itu juga nanti integralistik. Maka hukum adat itu tadi bersifat pemulihan keadaan semula atau restitutio in integrum. Nah, itu yang harus dipahami. Oke, sekarang kita masuk ke masyarakat hukum adatnya. Oke ya. Ini sambil saya admit ke mereka yang baru mau masuk. Lanjut. Jadi ini mana ini? Oke. Jadi kalau kita bicara masyarakat hukum adat itu seringkali disebut sebagai persekutuan hukum adat juga, persekutuan hukum. Di mana kalau kita bicara masyarakat hukum adat, biasanya disingkatnya MHA ya, masyarakat hukum adat misalnya. Itu disingkatnya MHA. Itu merupakan masyarakat yang mempunyai syarat-syarat. Apa syaratnya? Syarat masyarakat hukum adat itu adalah sebuah kesatuan manusia yang teratur dan kekal. Artinya kalau kita bicara masyarakat itu tentu himpunan manusia yang sifatnya adalah kekal, sifatnya adalah untuk selama-lamanya. Jadi tidak ada masyarakat itu yang hanya temporer gitu kan ya. Kemudian menetap di suatu daerah tertentu, jadi punya wilayah. Maka kalau nanti hukum adat itu kita sering mendengar masyarakat hukum adat itu mempunyai hak ulayat, gitu? Atau tanah ulayat, gitu? Tanah ulayat itu adalah sebagai wilayah di mana mereka itu hidup dan bertempat tinggal. Yang ketiga, masyarakat hukum adat itu syaratnya adalah mempunyai pengurus atau penguasa, ya, penguasa atau pengurus. Jadi kalau di dalam masyarakat adat itu sering disebut sebagai ada ketua adat dan seluruh perangkat-perangkat adatnya, gitu kan ya. Dan jangan lupa masyarakat hukum adat itu memiliki harta kekayaan baik material maupun immaterial. Harta kekayaan material itu sesuatu yang mempunyai nilai secara material, secara ekonomis bahkan itu. Tapi harta kekayaan yang immaterial itu berarti yang tidak berwujud ya. Gitu? Kira-kira apa? Contohnya apa kira-kira? Ada yang tahu? Harta kekayaan yang immaterial? Ada yang bisa? Seperti bahasa suku, Pak. Bagaimana? Bahasa. Ya, sebetulnya kalau kita bicara kekayaan yang immaterial, ya memang bahasa itu bagian dari kekayaan budaya ya, kekayaan budaya. Tapi kalau kita bicara
kekayaan imaterial itu di dalam masyarakat hukum adat itu ada pusaka-pusaka yang itu bukan sekedar materinya, tapi lebih kepada nilai intrinsiknya, imaterial, yang tidak berwujud, gitu. Gelar-gelar kebangsawanan dan seterusnya. Ya tadi maka saya sampaikan ya mungkin budaya bahasa itu bagian dari kekayaan imaterial ya. Tapi memang lebih ke soal budaya itu. Tapi oke, itu bagian dari kekayaan juga. Yang berwujud maupun tidak berwujud. Termasuk kearifan lokal itu kekayaan imaterial ya. Oke. Lanjut ya. Oke. Nah, kemudian kalau di dalam masyarakat itu, di dalam masyarakat adat itu ada contoh-contohnya. Kalau di desa di Jawa itu ya kita kan sudah tahu, desa itu sebetulnya masyarakat hukum adat. Atau kalau di Minangkabau ada famili yang di dalamnya itu ada konsep rumah gadang ya, rumah gadang di Minang itu adalah sebuah masyarakat hukum adat yang mempunyai harta pusaka, punya dipimpin oleh nenek mamaknya, kemudian ada harta kekayaan dan seterusnya. Oke. Nah, kita sekarang masuk ke persyaratan masyarakat hukum adat menurut pendapat ahli. Pendapat ahli yang mengatakan bahwa untuk disebut suatu masyarakat hukum adat atau MHA itu ada syaratnya. Antara lain seperti yang dikatakan oleh Prof. I. Nyoman Nurjaya. I. Nyoman Nurjaya itu seorang guru besar hukum adat yang mengatakan bahwa masyarakat hukum adat itu syaratnya ada 6. MHA, masyarakat hukum adat itu syaratnya ada 6. Apa itu? 1, kelompok orang. Jadi yang namanya masyarakat itu mesti kelompok orang. Artinya apa? Masyarakat itu adalah sebuah komunitas, ya, kelompok orang. Kemudian yang kedua, tinggal dalam satu kawasan tertentu. Artinya mereka hidup di dalam sebuah wilayah yang jelas batas-batasnya menurut konsep batas masyarakat hukum adat. Jadi gini, karena batas wilayah menurut konsep hukum adat itu mungkin akan berbeda dengan menurut hukum agraria atau menurut hukum yang positif gitu kan ya. Kalau hukum positif itu batas-batas itu selalu ditandai dengan adanya tanda batas itu ya, yang kemudian itu sudah diukur dengan ordinat-ordinat tertentu yang fix. Tapi batas-batas kawasan hukum adat itu biasanya ditandai oleh tanda-tanda yang sifatnya alami. Ya toh? Batas-batas sebelah utara itu berupa misalnya di sana ada sungai, di sebelah selatan itu ada bukit apa misalnya begitu. Atau mungkin ada tanda-tanda di sana ada batu atau apa. Jadi batas-batas itu tidak secara fix seperti dalam hukum positif atau hukum agraria ya. Tapi hukum adat, masyarakat adat tahu persis mana batas-batasnya. Kemudian yang ketiga mempunyai kelembagaan pemerintahan adat sendiri. Nah, jadi masyarakat hukum adat itu punya pemerintahan. Jadi kalau di Bali, ada yang dari Bali ini ya, pas ini ya, saya yakin itu ada yang namanya desa adat. Desa adat itu sebetulnya adalah sebuah masyarakat hukum adat. Di sana ada yang namanya bendesa, itu kepala desa adatnya dengan seluruh perangkat-perangkatnya yang dimiliki. Itu adalah pemerintahan adat yang menjalankan fungsi pemerintahan. Yang keempat, mempunyai harta cita dan harta benda. Nah, kalau harta cita tadi yang itu loh, yang kekayaan yang imaterial tadi itu loh, harta cita itu. Tapi kalau harta benda itu harta yang merupakan harta material. Ya. Kemudian memiliki sistem religi. Biasanya
masyarakat hukum adat itu punya sistem religi sendiri. Walaupun bisa jadi sistem religi itu juga bisa jadi berdasar pada agama yang diakui pemerintah, tapi bisa juga sistem religi sendiri itu adalah sebagai agama tanda kutip masyarakat hukum adat atau kepercayaan mereka. Jadi kalau ada katakanlah masyarakat adat Keharingan itu punya kepercayaan sendiri, sehingga di KTP mereka, KTP masyarakat adat itu tidak ditulis agama itu entah Kristen, Katolik, Islam, Hindu, Buddha, bukan itu, tapi ditulis kepercayaannya itu. Nah, itu karena mereka punya sistem religi sendiri. Dan yang terakhir biasanya mempunyai tempat yang disakralkan, tempat yang dikeramatkan. Nah, setiap masyarakat adat biasanya punya seperti itu. Jadi itu ya, itu syarat sebuah masyarakat hukum adat atau himpunan atau komunitas manusia itu bisa disebut sebagai sebuah persekutuan hukum atau sebagai masyarakat hukum adat. Oke. Nah, itu adalah kalau kita melihat konsep di dalam hukum adat. Tetapi berikutnya, kalau coba sekarang Anda buka di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang telah diamandemen, ya. Nah, Anda bisa lihat di situ bahwa kalau tadi kita bicara tentang syarat-syarat masyarakat hukum adat itu berdasarkan konsep hukum adat, tetapi kalau di dalam konstitusi, terutama nanti silakan dibaca pasal 18B ayat 2. Ini saya tulis nih. Pasal 18B ayat 2. 18B ayat 2 itu berbunyi, ya, saya tuliskan lengkap di sini. Negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat, dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang. Oke. Walaupun di samping pasal 18B ayat 2 itu ada pasal lain yang terkait dengan eksistensi masyarakat hukum adat. Apa itu? Yaitu misalnya Anda silakan buka di pasal 28I ayat 3 dan pasal 32 ayat 1. 28I ayat 3 itu menyangkut identitas budaya dan hak masyarakat tradisional untuk dihormati selaras dengan perkembangan zaman dan peradaban. Sementara pasal 32 ayat 1 itu menyebut negara memajukan kebudayaan nasional Indonesia dan seterusnya, ya. Dan mengembangkan nilai-nilai budayanya. Artinya menjamin kebebasan masyarakat itu untuk mengembangkan nilai-nilai budayanya. Oke. Tetapi saya ingin fokus, silahkan difokuskan di pasal 18B ayat 2. Mengapa itu? Karena ini adalah pasal yang sangat-sangat penting bagi masyarakat hukum adat. Karena pasal 18B ayat 2 itu, di samping dia mengakui atau negara itu mengakui dan menghormati KMHA, ini kan negara mengakui dan menghormati KMHA, ya, tetapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Syaratnya ada 4 ternyata. Coba dicermati ya pasal 18B ayat 2 ini ya. Negara mengakui dan menghormati KMHA beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang, artinya sepanjang itu berarti sebuah syarat ya, Anda diterima sebagai mahasiswa sepanjang, nah itu kan berarti ada syaratnya, gitu.
kalimat kalau pakai sepanjang itu berarti ada persyaratan toh. Kalimat yang disebut conditional clause, conditional recognition. Jadi negara itu mengakui dan menghormati KMHA, tapi pengakuannya itu bersyarat, yaitu sepanjang satu, masih hidup, sepanjang masih hidup. Syaratnya berarti satu apa? Masih hidup ya. Kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Syarat keduanya berarti masyarakat adat itu masih hidup. Yang kedua, sesuai dengan perkembangan masyarakat. Gitu? Kemudian yang ketiga apa? Sesuai dengan prinsip NKRI, prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia. Syarat ketiganya itu. Ya. Dan syarat terakhir apa? Diatur dalam undang-undang. Syaratnya itu diatur dalam undang-undang. Artinya masyarakat hukum adat itu harus diatur di dalam undang-undang. Gitu. Gitu? Nah, dengan demikian berarti ada 4 syarat. Pengakuan 18B ayat 2 itu bersyarat dan syaratnya ada 4, yaitu masih hidup, sesuai perkembangan masyarakat, sesuai prinsip NKRI, dan diatur dalam undang-undang. Nah, kalau kemudian kita ditanya, apa itu syarat masih hidup? Apa itu syarat sesuai perkembangan masyarakat? Apa itu syarat sesuai prinsip NKRI? Apa itu syarat diatur dalam undang-undang? Itu kira-kira pengertiannya seperti apa ya? Nah, untuk memahami pengertian pasal 18B ayat 2 itu, kita bisa dengan membaca putusan Mahkamah Konstitusi atau MK nomor 31 PUU tahun 2007. Ya. Kalau Anda punya waktu lebih baik dicari tuh putusan Mahkamah Konstitusi. Jadi Mahkamah Konstitusi itu memberi tafsir, karena yang bisa menafsirkan konstitusi itu siapa toh? Kan Mahkamah Konstitusi toh ya, yang punya hak menafsirkan konstitusi itu. Nah, maka di situ dikatakan oleh MK bahwa pengertian masih hidup itu menurut MK artinya adalah KMHA itu secara de facto masih hidup kalau mempunyai unsur-unsur. Nah, syarat-syaratnya mempunyai unsur-unsur. Apa itu unsurnya? Satu, ya, adanya masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok atau perasaan yang sama atau in-group feeling. Masyarakat adat itu akan dianggap masih ada kalau ada masyarakat yang warganya memiliki perasaan kelompok atau perasaan yang sama atau yang disebut in-group feeling. Kedua, adanya peranata pemerintahan adat. Nah, jadi Mahkamah Konstitusi juga mengikuti paham bahwa masyarakat adat itu harus ada pemerintahan adat. Ketiga, ada harta kekayaan dan atau benda-benda adat. Ada harta kekayaan dan benda-benda adat. Gitu. Kemudian keempat, ada perangkat norma hukum adat. Jadi masyarakat hukum adat itu pasti mempunyai hukum yang berlaku yang disebut norma hukum adat. Ya, karena tidak mungkin masyarakat hukum adat itu tidak mempunyai hukum adat, karena justru yang mengikat mereka itu antara lain karena adanya hukum adat itu yang menjadi pengikat. Ya. Dan yang kelima, punya wilayah tertentu, punya wilayah yang
tadi disebut sebagai wilayah atau hak ulayat atau tanah ulayat itu ya. Oke ya, itu syarat masih hidup. Kedua syarat yaitu sesuai dengan perkembangan masyarakat toh. Tadi kan syaratnya kan 4, masih hidup, saya perkembangan masyarakat, saya prinsip NKRI, yang keempat diatur dalam undang-undang. Nah, sesuai perkembangan masyarakat itu apa? Menurut Mahkamah Konstitusi dalam putusannya nomor 31 ya, 31 tadi, makna dari sesuai perkembangan masyarakat itu bahwa KMHA itu ya keberadaannya telah diakui berdasarkan undang-undang yang berlaku sebagai pencerminan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini. Jadi apa? Masyarakat hukum adat itu diakui kalau ya masyarakat itu diakui kalau sesuai dengan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat saat ini. Baik itu di dalam undang-undang yang sifatnya umum maupun undang-undang yang bersifat sektoral. Jadi masyarakat hukum adat itu diakui oleh undang-undang dan mencerminkan perkembangan nilai-nilai yang dianggap ideal dalam masyarakat dewasa ini. Itu yang akan diakui. Dan yang kedua, pengakuan tentang sesuai dengan perkembangan masyarakat itu syaratnya adalah hak-hak tradisional itu diakui dan dihormati oleh masyarakat, oleh kesatuan masyarakat yang bersangkutan maupun oleh masyarakat yang luas dan tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Jadi, masyarakat hukum adat itu akan diakui sebagai KMHA kalau tidak bertentangan dengan hak asasi manusia. Itu arti dari sesuai dengan perkembangan masyarakat. Oke. Yang ketiga, tadi kan syaratnya sesuai dengan prinsip NKRI. Sesuai dengan prinsip NKRI. Itu artinya apa? Itu artinya KMHA itu keberadaannya tidak mengancam kedaulatan dan integritas NKRI. Jadi, artinya masyarakat adat itu tidak boleh menimbulkan disintegrasi. Masyarakat hukum adat itu tidak boleh mendegradasi kedaulatan dan integritas NKRI. Oke. Dan yang kedua, sesuai dengan prinsip NKRI itu kalau hukum adatnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Jadi hukum adat tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan ya. Hukum adat itu enggak boleh. Karena hukum adat itu harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku karena MHA itu adalah bagian dari NKRI. MHA bagian dari NKRI, bukan bukan negara di dalam negara, ya. MHA itu bukan negara, maka dia harus tunduk kepada negara kan begitu. Dan yang terakhir adalah diatur dalam undang-undang. Artinya apa? Artinya MHA itu harus diatur di dalam undang-undang, artinya diakui oleh undang-undang. Baik itu undang-undang yang sifatnya umum maupun undang-undang yang sifatnya sektoral. Undang-undang yang sifatnya sektoral itu apa toh? Ya undang-undang pertanahan, undang-undang kehutanan, undang-undang pertambangan, undang-undang perkebunan, undang-undang tentang cipta kerja. Tapi ada juga yang undang-undang bersifat umum. Apa itu? Undang-undang yang bersifat umum itu seharusnya kita mempunyai undang-undang tentang masyarakat hukum adat. Tetapi sampai sekarang undang-undang yang mengatur tentang MHA itu belum ada atau belum dibuat atau belum diterbitkan. Masih rancangan undang-undang. Jadi kalau undang-undang bersifat umum itu harusnya ada undang-undang tentang pengakuan MHA itu sebagai undang-undang umumnya. Undang-undang khususnya itu atau sektoralnya itu adalah di dalam berbagai undang-undang
Entah undang-undang kehutanan, undang-undang apa? Lingkungan hidup, undang-undang apa? Perkebunan dan seterusnya. Nah, jadi ada 4 syarat itu. Menurut Mahkamah Konstitusi yang menerjemahkan pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 45. Oke. Sekarang kita masuk. Bagaimana corak masyarakat hukum adat kita? Masyarakat hukum adat Indonesia itu coraknya bagaimana toh? Corak masyarakat hukum adat Indonesia itu berbeda dengan corak masyarakat Barat. Tadi kan saya sudah mengatakan di awal tadi. Masyarakat Barat itu cenderungnya kan liberal, kapitalis, sekuler, gitu kan ya? Tapi orang hukum adat itu, masyarakat hukum adat itu ada 2 kemungkinan. Coraknya ada paguyuban dan ada patembayan. Apa corak yang paguyuban? Paguyuban itu adalah corak di mana suatu hidup bersama atau komunitas itu memandang satu sama lain itu sebagai sebuah tujuan. Artinya apa? Artinya manusia itu dengan manusia yang lain itu adalah sebuah kesatuan. Artinya dia tidak melihat individu itu sebagai yang lebih penting. Tetapi masyarakat guyub, paguyuban guyub, itu adalah masyarakat yang penuh dengan ikatan cinta kasih, ikatan simpati, walaupun kadang juga ada rasa benci dan seterusnya, tetapi sentimen-sentimen itu yang menghubungkan antara satu dengan yang lain sebagai sebuah paguyuban. Kalau Anda sebuah keluarga itu kan kadang ya ada benci, tapi ada cintanya, ada antipatinya, ada simpatinya dan seterusnya ya dalam masyarakat itu ya. Itu namanya masalah paguyuban. Tapi yang kedua ada kemungkinan masyarakat adat itu yang disebut masyarakat patembayan. Patembayan itu adalah hidup bersama di mana manusia itu memandang yang lain itu bukan sebagai tujuan. Kalau ini kan tadi sebagai tujuan nih. Ini kan sebagai tujuan. Tapi kalau yang ada di dalam patembayan itu adalah sebagai sarana. Jadi satu sama lain itu dianggap sebagai sarana. Kalau dia sebagai sarana berarti apa? Berarti manusia itu berhubungan satu sama lain lebih karena kepentingan, lebih karena kebutuhan, lebih karena apa? Karena saling memanfaatkan satu sama lain, mendapat manfaat satu sama lain. Jadi corak hukum adat itu ada paguyuban dan patembayan. Nah, tetapi ya kalau dalam masyarakat hukum barat itu yang dikenal hanya masyarakat yang patembayan saja. Tapi kalau hukum adat itu ada masyarakat itu yang unsur paguyuban tapi juga ada unsur patembayan. Artinya di dalam masyarakat itu penuh kompleksitas di mana masyarakat hukum adat itu melihat bahwa manusia atau komunitas itu satu sama lain adalah sebuah keluarga yang di situ ada ikatan kebersamaan, kekeluargaan, gotong royong dan seterusnya. Tetapi memang tidak berarti ya hak-hak masyarakat, hak-hak seseorang itu kemudian dimatikan ya. Karena masyarakat hukum adat itu bukan masyarakat sosialis seperti komunis, bukan. Masyarakat hukum adat itu menghargai hak-hak individu, tetapi hak-hak komunal itu lebih dipentingkan. Tapi tidak berarti menghilangkan hak-hak yang sifatnya individu. Nah, itu. Kemudian berikutnya tentang struktur masyarakat hukum adat. Struktur masyarakat hukum adat. Masyarakat hukum adat itu terbangun strukturnya itu adalah dari berdasar tiga struktur. Struktur yang pertama itu adalah masyarakat hukum adat itu dikenal sebagai masyarakat genealogis. Masyarakat hukum adat itu masyarakat genealogis.
masyarakat hukum adat itu ada yang disusun berdasarkan keturunan, di mana keturunan itu bisa dibagi atau dikelompokkan. Yang pertama adalah berdasarkan keturunan, yaitu dari garis laki-laki. Maka disebut masyarakat hukum adat itu ada yang masyarakat hukum adatnya patrilineal. Oke, masyarakat hukum adat itu ada yang dikenal sebagai masyarakatnya patrilineal. Contohnya mana? Contohnya ada masyarakat Batak, orang Nias, orang Lampung, orang Papua, orang Bali, itu patrilineal. Tapi ada juga masyarakat hukum adat yang garis keturunannya itu mengikuti perempuan yang disebut matrilineal. Contohnya di Sumatera Barat, di Minang, itu matrilineal. Matrilineal itu garis keturunan itu ditarik dari ke garis perempuan. Maka di Minang itu yang menentukan di dalam keturunan itu ada garis ibu, gitu. Tapi ada juga garis keturunan itu ditarik dari ayah dan ibu atau laki-laki dan perempuan secara seimbang. Itu yang ada, atau itu yang disebut dengan masyarakat dengan struktur parental. Orang Jawa itu kan parental ya. Gitu? Garis keturunannya ya dari ayah, ya dari ibu. Kedua belah pihak itu mempunyai kedudukan yang sama. Dari ayah maupun dari ibu itu punya kedudukan yang sama. Itu kalau yang masyarakat hukum adat itu berdasarkan keturunan. Tapi masyarakat hukum adat itu juga bisa ditarik berdasarkan teritorialnya atau wilayah atau tempat tinggal. Ya, kalau genealogis itu berdasarkan keturunan, kalau teritorial itu berdasarkan tempat tinggal atau wilayahnya. Di mana berdasarkan teritorial itu, masyarakat hukum adat atau persekutuan itu ya bisa dibeda-bedakan berdasarkan teritorial, di mana menurut Van Dijk ini seorang ahli hukum adat Belanda yang banyak meneliti tentang masyarakat hukum adat. Kesimpulannya adalah kalau berdasarkan persekutuan teritori atau berdasarkan tempat tinggal, maka masyarakat adat itu bisa dibagi menjadi satu persekutuan yang namanya desa. Desa itu adalah persekutuan berdasarkan tempat kediaman, ya, di mana masyarakat itu dibagi dalam wilayah-wilayah yang kecil. Contohnya apa? Ada yang disebut desa yang ada di Jawa, di Bali, di Lombok, Madura. Jadi masyarakat itu terbangun dalam suatu persekutuan teritorial yang namanya desa. Persekutuan teritorial namanya desa. Oke. Itu yang pertama. Yang kedua, ya, ini saya agak percepat aja ya, lewati ya. Yang kedua adalah persekutuan daerah. Tadi kan persekutuan desa. Sekarang persekutuan daerah. Menurut Van Dijk itu bahwa suatu daerah yang di dalamnya ada beberapa desa, ya, tapi mempunyai susunan dan struktur pengurus sendiri-sendiri, ya, di mana mereka itu kemudian tergabung di dalam persekutuan tadi adalah persekutuan desa. Dalam level yang lebih tinggi maka muncullah yang disebut persekutuan daerah, ya. Persekutuan daerah itu berarti di situ beberapa desa, beberapa persekutuan desa itu berkumpul menjadi persekutuan yang lebih besar lagi, namanya persekutuan daerah.
Maka kalau di Minangkabau itu ada nagari. Nagari itu terdiri di beberapa desa. Ada marga dan seterusnya. Itu adalah persekutuan daerah. Jadi ada persekutuan desa, ada persekutuan daerah. Nah, yang ketiga adalah perserikatan. Kalau tadi ya desa dan daerah. Tapi kalau perserikatan apa? Perserikatan itu adalah bila beberapa kampung atau desa yang letaknya berdampingan, masing-masing berdiri sendiri, tapi kemudian mengadakan perjanjian kerjasama untuk mengatur kepentingan bersama seperti kepentingan keamanan, kepentingan ekonomi, kepentingan pertanian. Ya? Misalnya apa? Kalau di beberapa daerah itu ada perserikatan untuk mengelola pertanian. Misalnya apa? Di Batak itu ada perserikatan huta-huta yang di situ adalah perserikatan untuk mengatur pengairan atau pertanian. Di Bali itu ada Subak. Subak itu adalah beberapa desa itu. Tapi berserikat membentuk sebuah perserikatan untuk mengelola pengairan. Atau di tempat lain misalnya di beberapa tempat ada perserikatan Marga 4 itu yang ada di Lampung misalnya. Itu semua adalah perserikatan. Jadi tadi ada apa? Ada persekutuan desa, ada persekutuan daerah, dan ada yang disebut perserikatan. Oke. Nah, yang ketiga tadi kan ada genealogis, ada teritori, ya toh? Yang ketiga itu ada genealogis teritori. Nih, yang paling bawah ini. Apa? Genealogis teritori itu berarti campuran antara unsur keturunan tapi juga teritori. Ya. Jadi persekutuan genealogis teritori itu adalah di mana persekutuan itu ada ikatan genealogis tapi juga berdiam di suatu persekutuan yang atau wilayah yang tertentu. Genealogis itu keturunannya sama dan tinggal di sebuah wilayah tertentu. Jadi bukan sekedar genealogis, karena bisa jadi orang itu punya ikatan genealogis, tapi ternyata dia sudah keluar dari wilayah asalnya. Nah, itu tidak termasuk dalam genealogis teritori kalau itu. Karena genealogis teritori itu harus ada satu ikatan genealogis, tapi juga ada ikatan tempat yang sama. Oke. Nah, berikutnya menurut Van Vollenhoven, persekutuan hukum di dalam masyarakat hukum adat itu ada 4. Kalau tadi kan ada 3, ya toh? Genealogis, teritori, dan genealogis teritori. Tapi kalau menurut Van Vollenhoven dia punya pendapat berbeda. Karena persekutuan hukum itu ada yang pertama genealogis sama, yang kedua teritori sama. Tapi yang ketiga ini adalah teritori tanpa kesatuan genealogis. Tadi kan yang ketiga kalau Van Dijk tadi kan genealogis teritori, tapi kalau ini teritori tanpa kesatuan genealogis. Jadi ada masyarakat yang tinggal di suatu wilayah tapi tidak ada hubungan genealogis, tidak ada keturunan yang sama. Itu yang ketiga menurut Van Vollenhoven. Nah, yang keempat bahkan ada persekutuan hukum teritori, ya, wilayah, yang di dalamnya ada persekutuan hukum, tapi yang didirikan atau dibuat itu dengan sengaja, by design. Jadi ada loh persekutuan hukum itu dibuat secara sengaja. Ya, bukan karena keturunan, bukan karena teritori, tapi karena dibuat. Yaitu desa-desa yang memang dibuat dengan sengaja.
Kalau di dalam contohnya Van Vollenhoven itu, di desa-desa itu ada persekutuan sinoman. Sinoman itu persekutuan pemuda-pemuda desa itu ya. Itu dibuat dengan sengaja. Bahkan seringkali persekutuan sinoman itu tidak punya hubungan genealogis, bahkan tidak punya hubungan teritori yang sama, tapi karena kesamaan sebagai sebuah organisasi yang dibuat dengan sengaja. Oke. Oke, saya kira itu. Kemudian masyarakat teritori genealogis ini tadi sudah ya, masyarakat teritorial genealogis. Jadi mereka tinggal di sebuah teritori dan mempunyai keturunan yang sama. Kalau yang disebut teritorial genealogis. Nah, kemudian di dalam masyarakat adat itu ada juga masyarakat adat yang keagamaan. Jadi begini, di dalam masyarakat adat itu ada ya, dalam masyarakat adat itu ada persekutuan yang timbul karena ada kesamaan dari sisi agama. Artinya persekutuan itu timbul karena ada aktivitas keagamaan. Contohnya apa? Di Aceh itu ada persekutuan hukum atau persekutuan adat yang didirikan atau yang terbentuk karena ada keagamaan yang sama, yaitu dari keagamaan Islam. Sementara kalau di Batak itu ada keagamaan yang dibentuk karena faktor unsur agama yang sama. Karena nanti di Batak itu ada juga Batak yang desanya itu Islam. Tapi ada juga Batak yang desanya itu Kristen Protestan dan seterusnya. Kalau di Bali tentu kesatuan masyarakat adat keagamaan itu karena keagamaan yang sama, yaitu orang Hindu. Kalau Bali kan relatif sebagian besarnya kan keagamaannya kan sama, yaitu orang Hindu. Sehingga keagamaan atau persekutuan hukum adatnya itu bisa berdasarkan keagamaan. Nah, desa adat di Bali, nah, tadi kembali ke desa adat di Bali, itu biasanya karena faktor keagamaan ini yang menyamakan. Jadi karena ada pura yang sama, gitu kan? Jadi ada sebuah pura yang sama, yang itu kemudian menjadi pengikat di dalam persekutuan desa adat. Oke, gitu ya. Nah, kemudian masyarakat adat di perantauan itu ada juga. Jadi gini, Anda pernah melihat desa-desa di luar Jawa, tapi kehidupannya itu merupakan sebuah kesatuan atau persekutuan masyarakat adat seperti yang ada di Bali. Jadi di Metro di Lampung itu ada desa yang satu desa itu adalah sebuah persekutuan hukum yang berdasarkan agama. Di Sulawesi itu juga ada desa atau persekutuan hukum yang ada seperti yang ada di Bali. Itu karena apa? Mereka itu adalah transmigran yang dulu berasal dari Bali, kemudian menetap di sebuah tempat lain di perantauan, yang kemudian itu menjadi sebuah persekutuan hukum adat tersendiri, meskipun sama-sama dengan aturan masyarakat adat yang ada di Bali, tapi lokasinya tidak di Bali dan seterusnya. Demikian juga orang yang disebut orang-orang ninik mama yang atau masyarakat adat Minang ada yang di perantauan itu juga membentuk sebuah organisasi, tapi memang dia tidak menjadi sebuah organisasi yang tinggal di teritori yang asli, tapi mereka berada di perantauan. Oke, dan yang terakhir adalah Van Vollenhoven. Ya. Van Vollenhoven itu menghilangkan kesalahpahaman seolah hukum adat identik dengan hukum Islam. Jadi gini,
Hukum adat itu bukan hukum Islam. Hukum Islam itu berbeda dengan hukum adat juga berbeda dengan hukum Islam. Maka Van Vollenhoven itu untuk menghindari kesalahpahaman itu, Van Vollenhoven itu membuat teori yang disebut teori lingkaran hukum adat. Teori lingkaran hukum adat itu mengatakan bahwa di seluruh wilayah adat di Indonesia itu dibagi menjadi 19 lingkaran hukum adat yang itu didasarkan kepada hukum adat yang sama, bukan hukum Islam. Artinya lingkaran hukum adat ini adalah sesungguhnya adalah sebagai sebuah lingkaran hukum adat yang didasarkan pada kesatuan atau kesamaan hukum adatnya, bukan berdasarkan kepada hukum Islam. Ini adalah untuk menghindari kesan bahwa hukum adat itu sama dengan hukum Islam, karena tidak. Lingkaran-lingkaran hukum adat itu disebut sebagai kukuban hukum atau resco yang di dalamnya ada orang kukuban Aceh, Tanah Gayo, Minang, Mentawai, dan seterusnya. Itu bukan berdasar agama yang menyatukan, tapi karena ada kukuban hukum yang sama. Oke, sepertinya harus sampai di sini dulu karena saya jam 2 lebih sedikit juga harus berpindah ke tempat lain. Jadi